Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dodi Sudrajat, buka suara terkait beasiswa Mayang. Dodi Sudrajat punya alasan baru soal kabar Mayang dapat beasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Dodi berkilah jika pemberitaan yang beredar tidak seperti apa kenyataannya. Dodi menjelaskan bahwa beasiswa yang dimaksud adalah ketulusan seseorang yang berniat membiayai kuliah Mayang hingga mendapat gelar dokter. Sebagai ayah, Dodi Sudrajat lepas tangan dan tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk perkuliahan anaknya. Berikut wawancara dengan Dodi Sudrajat. Nah tadi dia ditemenin tuh, agak susah, agak stres juga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari Mustopo. Tapi dia bilang udah jawab aja semampu kamu gitu. Jadi tadi setelah online terus ada Zoom juga dari pihak Mustopo, Zoom online wawancara dengan Mayang dan Dedi, semua orang tua ya, beberapa orang tua yang anaknya daftar di situ kita Zoom semua. Berarti isu-isu Mayang sudah diterima belum ya, Ded? Iya sebenarnya sih kalau isu belum diterima memang benar karena memang prosedurnya harus melalui tes dulu gitu, melalui tes dulu. Jadi tadi sudah melalui proses tes, tadi juga ada wawancara. Ya sudah sebenarnya sih sudah ada penerimaan itu dari berapa? Dari ribuan itu kata orang Mustoponya cuma hanya diterima hanya ratusan aja sih gitu. Tadi tesnya pagi atau siang deh? Pagi tadi. Jadi hari ini memang agak padat. Pagi tadi tes online Mustopo, terus jam 2 ini kita Mayang ada kelas presenter, MC, penyiar radio. Nanti malam perform di salah satu kafe di Jakarta. Yang sulit apa tadi Mayang? Apa? Yang sulit apa tadi? Yang sulit? Iya. Apa pelajaran? Pelajaran. Tesnya tadi yang bikin stres Mayang apa? Soal apa ya tadi ya? Oh iya bahasa Indonesia. Apa ya kayak sinonim gitu yang ini apa sih? Persamaan Ini kata. apa sih gitu. Terus pas aku baca-baca lagi, oh gini ini sebenarnya sambungan kata gitu. Sinonimnya kayak sambungan kata gitu. Yang bahasa Inggris sih tadi. Soalnya panjang banget. Nah, kenapa sih yang ngambil fakultas dokter gigi? Ya apa? Kenapa dokter gigi? Kaget. Tanyanya yang kenceng. Iya. Malu. Karena apa ya? Dapat masukan dari tante kan juga dokter gigi, terus aku juga banyak kenalan dokter gigi juga, jadi dapat masukan kayak udah nggak apa-apa masuk dokter gigi aja. Ya masuk dokter gigi aja nggak apa-apa, nanti kok AC di sini gitu-gitulah pokoknya. Terus Kira-kira tadi dari tes yang tadi tes Mayang, Iya, optimis yakin nggak? nggak optimis nggak bisa masuk di perguruan ini? Insya Allah, doain aja. Pengumuman Hasilnya kapan Mayang? pengumumannya? Kapan? Hasilnya kapan ya? naik ke 8. Rabu, Hari Rabu. Rabu tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya? Ded, Ya. sudah ini nggak Ded? Iya. Hah? Dalam artian Apa? sudah maksudnya siap untuk ada kepahitan seandainya Mayang tidak diterima nanti akan kemana gitu? Oh gitu, ya ada sih. Kalau misalnya tidak diterima tetap di Mustopo juga. Ya tadinya kan memang mau mengambil public speaking ya gitu, public speaking di kuliah di sana. Ya ada tetap di Mustopo. Nanti kita bicarakan plan B-nya. Ini kan plan A, plan B-nya nanti kita akan bicarakan. Pahitnya dulu ya. Nah, Kalau dari apa itu? Mayang sendiri mungkin passionnya itu emang di kedokteran gigi Kedokteran, iya. atau di mana sih passionnya pendidikannya Mayang sendiri? Udah pengennya di situ ya? Passionnya tuh sebenarnya apa ya, public relation sebenarnya, cuman karena mengingatkan lagi kalau aku di SMA itu IPA, jadi kayak aku nggak mau linjur gitu karena takut ribet juga kan nanti. Ya udah ambil kedokteran gigi aja lah gitu.
Tapi Iya. Jadi Dad, itu soal kan sempat beasiswa beasiswa. gimana Dad? Itu beasiswa mandiri kan katanya, kata Mustofanya itu gimana ya Dad? Klarifikasi aja lah. Oke, Iya. ini sekarang Dedi klarifikasi ya. Ini rame banyak dibicarakan di media sosial. Supaya jangan salah, ini salah pemberitaan. Dari awal tidak pernah Mayang dan Dedi mengatakan ada beasiswa dari kampus Mustopo. Tidak ada kita bicara Mayang itu mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut. Beasiswanya itu ada seseorang yang memberikan beasiswa ke Mayang untuk sekolah di atau mengambil jurusan fakultas kedokteran itu di Mustopo. Jadi beasiswanya itu personal gitu. Ada seseorang yang Dedi nggak bisa sebutkan namanya, orang ini baik sekali dan yang beliau inilah yang memberikan beasiswanya ke Mayang ya. Jadi clear ya, bukan dari Mustopo. Oh, dalam artian Dibayarin gitu dong. Dibiayain oleh seseorang ya, Dad, itu dinamakan beasiswa Tapi untuk Mayang. kan untuk menyekolahkan anak kan pasti Dedi kan punya planning uang segala macam kan. Dan apakah Dedi akan mengandalkan orang itu secara terus menerus atau seperti apa Dad mungkin? Ya kalau lihat ke depannya sih sebenarnya kan Dedi juga udah mulai tanya-tanya ya ke saudara, kan ada kan tantenya dia dokter gigi ya, tante Rini itu. Ya itu nanti kemungkinan alat-alat itu kan perlu ya, alat-alat untuk prakteknya Mayang dan sebagainya ya. Kalau Dedi sih sebenarnya tinggal tergantung nanti lihat ke depannya. Kalau misalnya memang harus Mayang harus membeli alat-alatnya kedokteran itu untuk dari Dedi, ya Dedi yang beli nanti. Tapi kalau misalnya seseorang ini yang baik hati ini, yang ini udah nggak usah, Dedi nggak usah keluar uang, pokoknya nanti semua alat-alat praktek segala macam saya yang biayain, ya sudah nggak apa. Berita selanjutnya datang dari Mayang. Lelah main film, Mayang ingin jadi presenter. Adik mendiang Vanessa Angel Mayang kini mulai serius terjun ke dunia entertainment. Bahkan saat ini, Mayang sedang mengikuti kelas presenter di program salah satu radio swasta di Jakarta. Menurutnya, ia sedang melatih diri untuk belajar berbicara di depan publik. Namun sebelumnya, Mayang sempat belajar akting dan ikut syuting film. Tetapi menurut Mayang, hal itu membuatnya kelelahan. Saat ditanya soal memilih jadi penyanyi, artis atau presenter, Mayang pun mengaku lebih suka untuk menjadi presenter. Namun dirinya juga tak menutup kemungkinan untuk mengambil tawaran main film. Berikut wawancara dengan Mayang. Mengikuti Mayang ini udah 3 kali pertemuan di MRA Broadcasting Academy, kita nyebutnya gitu ya. Jadi kelas ini emang dibikin untuk orang yang mau belajar mengenai broadcasting, khususnya radio. Karena Kak, di kelas radio itu kan basic dari ilmu penyiaran. Jadi dasar-dasar penyiaran itu diajarkan di kelas ini. Bahwa nanti Mayang mau penyiar radio, TV, atau MC, atau di host TV itu kan pilihan dia. Tapi materinya semua ada di sini Bang ya? Iya, tapi materi dasar kepenyiaran itu kita ajarkan di sini. Perkembangannya sendiri seperti apa? Perkembangannya bagus. Menurut saya siswanya kan tidak terlalu banyak ya, jadi interaksi antara siswa dan pengajar itu intens gitu. Karena setiap kelas setelah teori kita kasih tugas untuk mereka selesaikan dan mereka present ke kita. Untuk Mayang sendiri lebih ke apa Bang? Dari Mayang sendiri nih, Yang menonjol mungkin. menonjolnya. Yang menonjol mungkin saya belum menemukan ya.
karena kan baru 3 pertemuan. Biasanya kalau ini kan kita 12 kali pertemuan. Biasanya kelihatannya kalau udah di atas 6, kalau udah kelas announcing skill, praktek siaran gitu, nanti kelihatan tuh kurangnya di mana, apakah sudah cukup atau sudah advance malah gitu, bisa kelihatan. Tapi Mayang sendiri merasa kesusahan nggak sih Mayang les di sini, mungkin kayak Kesulitannya enjoy seperti nggak apa sih, mungkin ada juga? seperti apa? Sejauh ini enggak sih, karena yang ngajarnya juga enak, cara pembawaannya mudah dimengerti, terus teman-teman di kelas juga kayak suportif gitu. Kalau misalkan nggak ngerti mereka bantuin aku gitu sih, jadi kayak gampang gitu. Tapi kalau Maya sendiri pengennya jadi penyiar radio atau MC atau apa sih sebenarnya? Maksudnya ada yang lebih ingin dijuru banget gitu, yang ingin dituju banget tuh apa sebenarnya? Presenter sih. Oh, Tapi kalau misalnya nanti ada kesempatan ya pengen juga sih jadi penyiar radio gitu. Ya pada intinya sih sebenarnya sekolah di sini nggak mengambil satu jurusan jadi presenter aja atau penyiar radio aja sih, enggak. Cuman ada dua-duanya gitu ya Bang ya. Ya. Kalau saya sih sebenarnya dua-duanya, jadi sebenarnya dua-duanya. Serah nanti sama siswanya mau kemana nih. Iya, gitu. Karena ada juga ibu rumah tangga yang cuma pengen belajar, gua pengen tahu doang kayak apa sih casting ya boleh-boleh aja gitu. Iya. Kayak kita lihat kan dulu kan Melanie Ricardo juga ya dulu di Yo, HKPM banyak Bang di ya. sini, Iran Jadi sekarang jadi Ibram, MC. Melanie Ricardo, Melanie Putria, Rico Caper kan caranya di sini. Iya. Nah, itulah salah satunya Dedi makanya ngambil sekolah broadcast academy di sini karena melihat ada ya senior-senior Mayang ya sudah paling kita lihat kualitas presenternya, hostnya juga udah tidak usah diragukan lagi Bang ya. Gitu. Jadi kalau Dedi sih sebenarnya kenapa Mayang Dedi masukkan ke sini karena kedepannya kan dia mulai sibuk untuk kuliahnya. Nah, untuk dia kuliah mengambil satu project atau pekerjaan yang sinetron atau layar lebar itu udah nggak mungkin. Nah, kenapa di presenter? Karena presenter kan cuma 1 jam, 2 jam. Penyiar radio juga cuma 3 jam gitu. Jadi kalau misalnya Mayang pagi sampai sore kuliah, ya mungkin dia bisa ambil malamnya ada presenter atau sorenya atau malamnya ada penyiar radio, ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak meninggalkan dunia entertain juga. Dia tetap study, tapi dunia entertain tidak ditinggalin sama Mayang gitu sih. Intinya gitu. Tapi udah ada tawar-tawaran sendiri nggak sih untuk Mayang jadi presenter mungkin? Sebenarnya sudah banyak. Kemarin makanya waktu itu ketemu Bang Duki ke sini pertama kali ya Bang ya. Jadi Bang ya, Bang ini Mayang nih sudah banyak tawaran. Cuman saya nggak ambil Bang karena ilmunya Mayang itu masih belum mumpuni gitu ya, belum terasah lah kemampuan presenter dan hostnya dan public speaking. Karena nanti setelah 3 bulan ini selesai Mayang mengambil lanjut Bang ya, public speaking sebulan ya Bang ya. Rencananya public speaking tambahan. Nah, jadi sebenarnya untuk tawaran tuh banyak, udah ada beberapa lah, cuman jadi tidak ambil karena udahlah kamu sekolah dulu Mayang, karena kayak balik lagi kayak almarhum dulu kan, waktu almarhum mau masuk ke dunia entertain kan Dedi siapkan itu untuk dia sekolah model, sekolah presenter, sekolah acting, sekolah musik gitu. Nah begitu dia masuk ke dunia entertain ya dia sudah punya ilmunya. Nah sekarang Mayang juga seperti itu, apalagi ada tutornya Bang Duki di sini luar biasa, dan ya mudah-mudahan Mayang nanti terasah Bang ya kemampuan skillnya ya presenter dan jadi penyiar radionya sih itu sih gitu. Pak, tantangan terbesar sebagai presenter itu seperti apa sih Pak? Tergantung orangnya sebetulnya. Jadi kalau dia fast learning, cepat belajar, cepet. Tapi kalau yang ogah-ogahan juga nggak terlalu serius itu ya so-so aja. Jadi kembali ke beasiswanya. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Arie Untung dan Fenita Arie antusias memilih hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak dari kalangan pejabat maupun artis yang telah menyiapkan hewan untuk dikurbankan. Salah satunya adalah pasangan artis Arie Untung dan Fenita Arie. Diketahui pada Sabtu 3 Juli 2022 kemarin, Arie Untung bersama Fenita dan juga anak-anaknya terlihat mendatangi salah satu tempat penjual sapi kurban di daerah Fatmawati, Jakarta. Mereka sangat antusias untuk memilih sapi yang terbaik yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
Berikut wawancara dengan Ari Untung dan Fernita Ari. Terus sempat share juga foto-fotonya. Tapi kayak kalau misalnya foto sama lihat langsung kan beda rasanya ya. Jadi ya udah akhirnya kita datang langsung, terus bawa Atala juga, jadi dia bisa langsung pilih mana yang kira-kira dia suka lah. Berarti tadi yang menentukan anak sendiri? Iya, karena kemarin juga Mas Ari juga gitu, yang mana? Nah kemarin dia sukanya tadi yang warna coklat terus kepalanya putih. Tiba-tiba pas datang sukanya warna hitam ya. Berubah. Malah emang saya dulu suka sama yang hitam, soalnya kan keren. Tapi kan kemarin katanya udah dipilih orang kan. Iya, tapi ya nggak tahu. Tapi katanya yang ini belum jadi orangnya gitu. Tanya lagi. Mungkin itu jenis sapinya jenis sapi apa Mas tadi yang dipilih? Apa namanya? Bukan dijelasin sama dia, lupa sih namanya, tapi ya tapi bagus ini peranakannya sih, ibaratnya apa namanya, keren ya, iya. Gendut-gendut ya. Ya mudah-mudahan ya apa ya diterima lah, insyaallah. Mungkin ada kriteria Mas sapi yang dikurbani tahun ini pilihnya kayak gimana? Harus sehat pasti, harus sehat. Nggak ada cacat, nggak sakit, sapi jantan. Terus dagingnya juga bagus gitu ya, karena kan ini kan kita berbagi ya di saat-saat momen Idul Adha ini kan saatnya kita berbagi ke orang-orang gitu ya sekitar gitu, jadi ya pengennya ya itu merasakan daging yang paling nikmat lah insya Allah ya. Jadi ini daging emang paling bagus, terus pokoknya hasil dagingnya juga banyak kayak gitu. Itu nanti Mbak di supplier kemana ya yang setelah ini bagi-bagi di masjid dekat rumah ya, tapi nggak tahu ada tahun ini ya. Soalnya pengen anak-anak lihat penyembelihannya. Ya. Bagian dari ritual keluarga kita juga ya. Ada kita tuh datang ke tempat kurban, lihat sembelihan gitu. Kalau kita sembelih sendiri lebih cakep lagi. Benar. Memang bukan terima beres gitu. Memang ini upacara apa? Ya ritualnya aja. Habis sholat Id kita ke tempat penyembelihan sama-sama lihat. Orang bilang kan wah anak kecil penyembelihan, enggak. Memang itu pendidikannya sih. Bagian dari pendidikannya ya anak-anak itu lihat pembelian itu. Nah, dan kemarin sih 2 tahun belakang Mas Ari menyembelih sendiri. Nah, tapi nggak tahu ya. Yang ini kan kalau kita lihat tadi lehernya ini gede-gede banget tuh. Nah, kenapa deh? Kamu kira-kira bisa nggak? Ya, soalnya emang perlu mental karena ternyata nggak segampang itu. Kita ngeliatnya kayak gampang tapi pas prakteknya ternyata susah banget ya. Iya, soalnya kan lagi gimana ya? Nyambut nyawa makhluk ya, gitu kan. Kita harus ada connectivity dulu gitu sama dia. Kayak ya mungkin yang kayak ini kita dalam hati ya ngobrol aja sama. Ya benar-benar Rito ya. Berita selanjutnya datang dari presenter cantik tanah air Jessica Iskandar, ceritakan kekompakan mengurus anak keduanya. Presenter Jessica Iskandar diketahui telah melahirkan anak keduanya pada 6 Mei 2022 lalu. Anak pertama Jessica Iskandar dari pernikahannya bersama Vincent Verhaak itu diberi nama Don Azayah Jan Verhaak. Selama sebulan lebih menjadi ibu 2 anak, Jessica Iskandar masih harus begadang. Perempuan yang kini berusia 34 tahun tersebut menikmati waktunya bersama anak. Ia beruntung tidak merasakan baby blues seperti yang pernah dialaminya setelah melahirkan El Barak Alexander pada 8 tahun silam. Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar pun berusaha untuk kompak dan bekerja sama setelah anak mereka dilahirkan. Bahkan sang kakak yakni El Barak sangat menyayangi adiknya dan sangat senang untuk membantu Jessica Iskandar mengurus adiknya. Hal itulah yang membuat Jessica Iskandar sangat bersyukur akan anak-anaknya. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar. Terus El Barak tuh bilang, "Mama, aku mau tidur sama Mama, nanti aku bantuin Mama, pokoknya kalau Ade bangunin El." Tapi kan aku namanya Ade bangun terus ngelihat El tidurnya udah pules, aku kan kesian ya, jadi tetap aja sendiri-sendiri juga. Tapi dia excited banget. Terus dia kalau bangun pagi dia suka komplain, "Mama kok nggak bangunin aku sih?" Gitu kan, aku mau bantuin Mama jagain adik. "Iya El, soalnya El tadi tidurnya pules banget." "Ya tapi nggak apa-apa, El mau bantuin." Gemes gak sih ngeliat El? Gemes, dia Sudah bertanggung jawab sebagai seorang kakak. Iya, dia luar biasa banget sih. Kayak misalnya kadang tuh dia di kamar aku, terus dari gitu aku bilang, "El, Mama ke toilet dulu ya bentar." Terus dari gitu
dia tiba-tiba ke deket ranjang adiknya, terus dia dicuk-cuk, adek tenang gitu. Tuh papanya Don. Lagi ngapain? Sayonara. Bawa sini dong Kak, lagi di mana, di Bali ya? Ini Sofi lagi di Bali. LDR berapa? LDR sementara. LDR sementara. Iya, tapi hari Minggu pulang kan? Mas dia Pak. Hari Minggu pulang. Kak ini emang biasa. Nggak bisa jauh dari istri. Kangen sama Baby Don apa sama mamanya? Kangen sama Baby Don apa sama mamanya? Hah? Kak, emang papinya Don sering video call gitu ya? Sering video call kan, kalau sehari itu kan kebetulan nih kan pulang udah 5 hari, tiap hari video call gitu. Kamu ketinggalan juga. Seperti sekarang berarti ya, tadi nggak diangkat ya? Sebegitu bucinnya ya. Berarti ini udah aman ya? Oh, berarti ini udah aman. Kalau belum selesai. Oke. Kaje. Kaje dari hari apa? Yes, agak miring ke kiri, Nas. Berita selanjutnya datang dari aktor laga Iko Uwais tempuh jalur damai atas kasus yang menyeret namanya. Dilaporkan atas kasus dugaan pengeroyokan, aktor Iko Uwais berupaya menempuh jalur damai. Upaya damai itu dituturkan kuasa hukum Iko Uwais, Leonardus Sagala, melalui pesan singkat ke awak media. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira menerangkan restoratif justice merupakan penyelesaian perkara di luar persidangan. Hasil penyelesaian yang telah disepakati itu kemudian diserahkan ke pihak penyidik. Namun sampai saat ini Kompol Ivan menyatakan pihaknya belum menerima tembusan hasil kesepakatan damai tersebut. Kompol Ivan juga menyatakan tidak mengetahui seperti apa upaya damai yang dilakukan terlapor dan pelapor. Sebagai informasi, Iko Uwais telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan pengeroyokan pada Selasa 28 Juni lalu. Sementara sang istri, Audi Item, telah menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya, yakni pada Senin 27 Juni lalu. Kompol Ivan menyatakan kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret Iko Uwais dan adiknya Firmansyah masih terus berjalan. Karena itu belum ditetapkan adanya tersangka di kasus dugaan pengeroyokan terhadap Rudy. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Adanya unsur pidana 170 ya Pak ya? Iya. Artinya kan ada pelapor, ada korban dan pelaku. Itu berdasarkan hasil gelar perkara yang kemarin, korbannya siapa dan pelakunya siapa Pak? Korbannya saudara RD, pelakunya masih dalam lidik. Masih dalam lidik. Masih dalam lidik. Nanti pada saat penetapan tersangka baru ada namanya pelaku. Siapa? Kita harus kedepankan praduga tak bersalah. Oke Pak. Oh, saksinya hari apa belum ketahuan Bang? Panggilnya saksinya. Iya, hari apa gitu? Hari Jumat dan hari Sabtu. Makanya saya akan sampaikan kepada rekan-rekan kalau mereka datang berarti rampunglah pemeriksaan saya di minggu ini. Tapi seandainya dari ketiga saksi ini tidak datang, artinya kami harus mengulang kembali memanggil yang bersangkutan di minggu depan. Makanya saya harap rekan-rekan bisa bersabar, berproses ini tetap berjalan. Setelah dua orang saksi dan satu ahli ini sudah kami ambil keterangannya, maka penyidik akan membuat kesimpulan. Bang, terlapor kan ada dua Bang ya? Terlapor utama siapa sih Bang sebenarnya? Gimana? Terlapor utama sebenarnya siapa? Masih dalam lidik. Oke. Yang lain. Oke sih. Bahasanya beda. Udah ya. Gue naik lagi nih, gue nggak bakal turun-turun lagi abis ini nih. Visualin Pak. Apa? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara.
Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.